Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, Kamli bicara pada Harki. Bersikaplah lebih baik bu, karena ayah dan Kundan tak akan kembali lagi ke rumah ini. Tapi kau juga sendirian Kamli, Disa dan Nimboli pun pergi meninggalkan dirimu. Kau tak tahu bu, kejadian yang sebenarnya seperti apa, ujar Kamli dalam hatinya. Kamli pun mengingat kejadian itu. Waktu itu Kamli mempergoki Disa yang sedang berkemas. Ada apa bibi? Apa yang terjadi? Tahukah kau Kamli, Nimboli adalah Nandini, anaknya Anandi, dan mereka akan menjemput Nimboli kemari. Kamli pun terkejut mendengar kebenaran itu. Bagaimana bibi bisa tahu yang sebenarnya? Waktu itu aku menunjukkan barang-barang milik Nimboli saat masih kecil pada dokter Jagdis, dan Jagdis pun tahu kalau Nimboli adalah Nandini, karena ia melihat liontin yang tertera Potosip dan juga Anandi. Aku tak bisa jauh dari Nimboli. Aku sudah menganggapnya anakku sendiri. Aku tak rela mereka mengambilnya dariku. Apakah ini salah? Apa yang harus aku lakukan, Kamli? Baiklah bibi, bawalah pergi Nimboli dari sini. Aku akan memberimu uang untukmu hidup di luar sana. Jadi ternyata Kamlilah yang memprovokasi Disa untuk membawa Nimboli pergi. Lalu Kamli pun pura-pura tak tahu kalau Disa pergi bersama Nimboli. Ya Dewa, tolong beri keselamatan pada bibi Disa dan Nimboli agar mereka tetap bersama. Di sisi lain, Akhira termenung di dalam sel penjara. Keluarlah, ada Tuan Jagdis ingin bertemu denganmu, ujar petugas di sana. Pasti Jagdis akan membebaskan dan memaafkanku. Aku tahu Tuan, kau pasti kembali dan kau akan memberi kesempatan lagi padaku, karena aku orang baik, hanya mereka saja yang iri pada diriku. Orang lain mungkin bisa memaafkanmu, tapi tidak dengan wanita yang satu ini Akhirat. Lalu Anandi pun datang dengan raut wajah yang penuh dendam dan amarah. Akhirat pun terkejut saat itu melihat Anandi ada di hadapannya. Lalu Akhirat mengingat ketika ia menculik anaknya Nandini. Lalu Anandi menghampiri Akhirat. Akhirat hanya melongo melihat Anandi. Lalu ketika itu Akhirat mendapat tamparan dari Anandi. Akhirat pun terkejut karena Anandi berani menamparnya, dan ia akan membalas tamparan Anandi. Tapi di sana Jagdis untuk menghentikannya. Doaku terkabul oleh dewa selama ini. Aku tahu siapa putriku yang sebenarnya. Kau pantas mendapatkan hukuman seperti ini Akhirat. Kemana Mangla membawa pergi Nandini Akhirat? Apakah aku harus memberitahumu di mana mereka? Aku telah kehilangan segalanya dan kau harus sama merasakan hal itu juga Anandi. Memang benar aku yang telah menyuruh Mangla membawa Nimboli pergi. Hentikan semua omong kosong itu Akhirat, karena aku tahu Mangla sangat membencimu. Mana mungkin Mangla akan terhasut oleh manusia sepertimu. Putrimu akan kembali, tapi dengan satu syarat, kau harus membebaskanku dari tahanan ini Anandi. Kalau tidak, putrimu akan aku jodohkan dengan orang lain, dan atau tidak aku akan menjual putrimu itu. Cepat katakan kemana Mangla membawa putriku pergi. Anandi marah ketika itu. Stop Anandi, jangan percaya pada perkataan ini. Dia hanya menipu kita saja agar dia bisa keluar dari sel ini. Percayalah padaku Anandi, jika tidak kau akan menyesal, ujar Akhirat. Hentikan kebohonganmu ini Akhirat, ujar Jagdis. Lalu Jagdis membawa Anandi pergi agar tidak terus-menerus mendengar perkataan Akhirat. Lalu Anandi terus menangis, ia masih berpikir kemana Mangla membawa Nandini pergi. Tenanglah Anandi, Mangla sangat menyayangi Nimboli seperti anaknya sendiri, jadi ia tak akan menyakiti Nimboli. Ayo lebih baik kita pulang saja. Tidak Jagat, mana mungkin aku pergi
tanpa membawa Nandini. Pulanglah dulu, kita pikirkan bersama bagaimana caranya untuk menemukan Nandini, ujar Jagdis. Tidak Jagat. Mengertilah Anandi, kita semua pasti akan mencari putrimu, ujar Anan. Lalu Anandi pun setuju untuk pulang. Di rumah, nenek sedang menunggu kepulangan Anandi juga Jagdis. Lalu Gangga menyuruh nenek untuk tidur, tapi nenek menolak. Lalu saat itu mereka pulang. Anandi langsung memeluk sang nenek sambil menangis. Tenanglah nak, semua pasti akan baik-baik saja. Nandini ada di hadapanku nek selama ini, tapi aku tak mengenalinya. Saat itu Manu turun dan Manu mendengar semua pembicaraan Anandi. Manu pun merasa sedih. Nenek dan Gangga juga bersedih karena selama ini Nandini hidup sengsara dan disiksa oleh akhirat. Aku rela jika harus menghabiskan uangku untuk mencari Nandini, Nek. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episodenya makin seru. Channel ini mohon undur diri.